Nabi Muhammad. Diminum lagi sama Abu Hurairah. Udah ya Rasulullah, tambah kata Nabinya. Dipecahin sama Nabi, ditambah lagi. Udah ya Rasulullah, terus baru kayak nama cekap kata dia tuh. Itu susu nggak habis-habis. Pernah juga ada sahabat Nabi itu, namanya siapa? Itu sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal ini dikenal sahabat Nabi yang kebetulan apa namanya dalam segi ekonomi kurang beruntung, tapi menurut manusia kurang beruntung, di hadapan Allah kurang beruntung. Tergantung kacamata hari dunia apa kacamata orang ahli akhirat. Ini pernah waktu Nabi Muhammad SAW dalam riwayat lagi salat berjamaah, Nabi Muhammad lagi ruku badannya bunyi, Nabi Muhammad lagi sujud badannya bunyi, Nabi Muhammad iktidal badannya bunyi. Ketika Nabi mengucapkan salam, itu semua sahabat langsung nyamperin Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kullal musibah dunaka shaghir. Setiap musibah kecil kata sahabat Nabi. Tapi kalau musibah yang menimpa ya Rasulullah, kami yang terluka ya Rasulullah. Terus sahabat Nabi cinta sama Nabi. Rasulullah nanya, kunaon ente kunaon? Ya Rasul, tadi abdi teh ngadeungeun, anjeunna keur ruku awakna sada cenah. Anjeunna keur iktidal awakna sada, keur sujud awakna sada. Asal teh tulang Nabi teh kagesek cenah. Kayak tulang Nabi itu bergesekan katanya tuh. Kami khawatir ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, saya sehat. Kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah bilang sama kami ini sahabat engkau ya Rasulullah. Saya nggak kenapa-napa. Ya Rasulullah bilang, ngotot sahabat Nabi. Kenapa? Saking cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, oh yang bunyi bukan tulang saya bergesekan, bukan kata Nabi. Nabi buka baju gamisnya, ada 3 batu ngeganjel perutnya Nabi Muhammad. Sahabat bilang, ya Rasulullah kenapa tak ngomong? Nabi Muhammad bilang, sebelum kalian nawarkan, malaikat dinawarin sama saya. Allah nawarkan kepada saya, ya Muhammad, apabila engkau mengizinkan aku jadikan gunung Uhud jadi emas. Tapi Nabi bilang apa? Wah, tak mau. Ya Allah, saya lebih senang sehari makan, sehari lapar. Lihat kalimat Nabi. Orang mana sampai kenyang, sampai lapar. Nabi seumur hidupnya jangan pernah ada sampai kenyang. Nabi itu seumur hidupnya nggak pernah makan sampai kenyang. Nabi bilang, saya lebih senang sehari makan, sehari lapar. Kenapa? Ketika makan saya bisa syukur kepada Allah. Ketika saya lapar, saya bisa banyak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nabi bilang, ini tidak pernah repot. Ya Rasulullah, kami pengen undang kau makan. Itu Nabi bilang, benar. Siapa mengundang saya makan? Itu semua sahabat Nabi, pemesan angkat tangan semuanya itu. Nabi bilang kurang lengkap kata Nabi Muhammad nih. Saya mau nanya yang di masjid semuanya nih. Nabi bilang, ada nggak yang mau ngejamu saya makan? Itu tahu ente, semasjid semuanya angkat tangan. Itu dikatakan Nabi kalau di majelis Rasulullah itu semua sahabat Nabi ngerasa diri mereka paling diperhatiin sama Nabi Muhammad. Jadi kalau pulang dari majelis mereka bilang, tadi Nabi ngeliatin muka saya terus. Yang satu bilang, enggak, Nabi ngeliatin muka saya tadi. Yang satu bilang, enggak, Nabi matanya paling sering ngeliatin ke muka saya. Mereka semua merasa dapat porsi yang sama perhatian Nabi Muhammad. Nabi bilang, sahabat, ada yang mau makan saya enggak? Suatu masjid angkat tangan. Ada seorang sahabat Nabi. Ini Mu'adz bin Jabal. Kebetulan ya ekonominya mungkin di bawah rata-rata. Yang lain angkat tangan tinggi. Mu'adz di belakang angkatnya begini. Yang lain begini. Mu'adz begini malu. Mu'adz oke Nabi dah 5 orang lah. Emangnya harus 1 orang lah. Ya. Mau undang Habib Bagir, malu katanya. Mau undang Habib Syakir, malu dibilang tuh. Padahal bukan apa yang ente siapin, seberapa besar persiapan ente untuk Nabi besar Muhammad. Kadang rumah orang gedung kecil, hatinya lapang. Kadang makan orang gede, tapi sebenarnya hatinya nggak lapang. Tergantung kita nih. Itu Mu'adz di belakang, banyak oge, Nabi Muhammad tahu nih. Nabi bilang, ya Mu'adz. Di belakang langsung bilang, saya ya Rasulullah abdi kayaknya orang aregaan 5 anjuna itu langsung mukanya bergembira langsung di rumah saya ya Rasulullah. Iya, itu sahabat Nabi yang lain ngeliatin, waduh cemburu orang kasih Mu'adz sunatnya imam enak dipilih sunatnya. Wah kalau bisa tukeran dia bilang, kalau saya mesti bayar dengan harta sebanyak apapun. Tapi yang dipilih rumah dia, ya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau Nabi udah ngomong, kalau sami'na wa ata'ina. Ayo deh kalau gitu. Pulang di Mu'adz, aku imah lagi masih ya.
Nabi angkat derajat, subhanallah. Pulang dia bersenandung, dia pulang. Ketemu istrinya. Itu istrinya ngeliat, Masya Allah, suamiku, tidak pernah saya melihat engkau gembira segembira ini. Bahkan lebih gembira daripada malam pengantin, katanya tuh. Lama orang balik ke imam, balik joget, terus kalau tosnya joget-joget ke imam, curiga mengajikan. Sia nyandung, sia nyandung. Itu balikan. Itu udah tua, pulang-pulang joget-joget, gimana kan bingung, ini mas, ini kenapa gembira dibilang tuh? Tahu nggak? Apa? Kita ini mau kedatangan bulan purnama, dibilang tuh. Maksudnya gimana wahai suamiku? Nabi Muhammad nanti mau makan di rumah kita. Kapan? Nanti sore. Nanti makan di rumah kita. Wah, gembira sekeluarga dia tuh. Setiap istrinya tuh, itu ngeliat orang, beruntung kamu ya, mabruk. Setiap orang ketemu dia tuh bilang beruntung, kamu beruntung. Iya dong. Cie. Wah istriku, ada makanan apa? Ya ada apa? Seliter gandum sama kurma beberapa butir sama daging seketik cenatnya. Buat kita makan nanti malam sama keluarga. Malam ini kita puasa dulu. Kenapa? Yang penting Rasulullah nanti makan di rumah kita. Tuh sahabat Nabi mengutamakan orang lain. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apalagi yang dari Nabi Muhammad, gembira dia masak. Pas zuhur, Muaz balik lagi ke masjid. Wih, aku duduk di paling depan dia tuh. Habis ngucapin salam Nabi Muhammad, ya Muaz, nanti sore siap ya Rasulullah. Nabi Muhammad langsung bilang, wahai para sahabat.